Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin, arhamil mustadafin, wa dammir a'da'ad-din, wa tmis ala amwalihim. Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin, Allahumma shfi mardal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi, dan kita masih membahas tentang adab-adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun ma jaa, bab tentang la yatanaja, tidak boleh berbisik-bisik, ithnani, dua orang, duna thalith, tanpa orang yang ketiga. 2825 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum, jika adalah kalian thalathatan, tiga orang, fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, ithnani, dua orang, tuna, tanpa sahibihima, sahabat keduanya." Dalam riwayat yang lain, la yatanaja, janganlah berbisik, ithnani, dua orang, tuna tsalits, tanpa yang ketiga. Fa inna, karena sesungguhnya dzalika, hal tersebut, yahzinu, menyedihkan kepada orang tersebut. Dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yatanaja, jangan berbisik, ithnani, dua orang, duna wahid, tanpa satu orang. Fa inna, maka sesungguhnya dzalika, hal tersebut, yu'di, menyakiti al-mu'min, orang beriman. Wallahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla, yakrahu, tidak menyukai, adzal mu'min, menyakiti atau mengganggu orang yang beriman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sedang bertiga, maka tidak boleh kita berbisik cuma dua orang. Jadi harus tiga-tiganya diajak bicara. Karena kalau tiga orang, dua orang berbisik, satunya tidak, itu satunya pasti akan merasa sedih. Demikian juga kalau empat orang, tidak boleh yang tiga orang berbisik kemudian satunya tidak diajak. Demikian juga kalau lima orang, tidak boleh empat orang berbisik kemudian satunya tidak diajak, dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan tiga, tapi ini bukan pembatasan, ya. Berapapun jumlahnya, kalau salah satunya tidak diajak bicara, ini menyebabkan sedihnya orang tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, di sini Nabi mengatakan jangan berbisik. Termasuk berbisik adalah kalau kita menggunakan bahasa yang tidak dipaham. Jadi misalnya saya bertiga, yang satu orang tidak paham bahasa Arab, kemudian saya ngomong dengan salah satunya dengan bahasa Arab, ini tidak boleh. Ini hukumnya sama dengan berbisik. Karena ketika saya bicara dengan bahasa Arab dan satunya tidak paham, maka itu dia bisa menimbulkan curiga di dalam hatinya. Ini kenapa tiba-tiba berbahasa Arab? Tadinya bahasa Indonesia, tiba-tiba bahasa Arab. Ngomongin saya atau gimana ini? Nah, maka menyebabkan sedihnya orang yang ketiga. Sehingga menyebabkan sedihnya orang yang ketiga, inilah sebab tidak bolehnya perbuatan ini dilakukan. Karena itu segala sesuatu yang menyebabkan sedihnya orang muslim ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Nabi, adzal mukmin, mengganggu orang beriman. Mengganggu itu segala macam tingkah kita, ya. Mengganggu orang yang sedang belajar, mengganggu orang yang sedang tidur, mengganggu orang yang sedang istirahat. Misalnya kita punya motor, knalpotnya dibikin keras suaranya, mengganggu orang-orang yang mendengar knalpot kita, nggak boleh. Karena itu bisa dikatakan haram orang-orang yang
buat knalpotnya nyaring begitu, karena dia melewati beberapa rumah. Bisa jadi rumah yang dia lewati ada mbah tua nggak bisa tidur gara-gara knalpot tadi. Bisa jadi ada orang sakit nggak bisa tidur gara-gara knalpot tadi. Bisa jadi ada orang sedang belajar, Pak Kiai terganggu dengan suara, nggak bisa fokus. Nah, semua yang bersifat mengganggu orang beriman ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada seseorang yang masuk Islam gara-gara hadis ini, Pak. Ini cerita saya sering mendapatkannya. Jadi dua orang Arab naik pesawat terbang, satu baris itu isinya 3 orang. 2 orang Arab sama 1 orang Inggris. Nah, kemudian orang Inggris atau orang Amerika ini ketika dia datang duduk, itu 2 orang Arab tadi sudah ada di situ. Nah, 2 orang Arab ini awalnya ngomongnya bahasa Arab karena memang orang Arab. Begitu orang Amerikanya ini datang atau orang Inggrisnya ini, maka dia mengubah bahasanya menjadi bahasa Inggris. Nah, orang Inggris merasa heran, loh kenapa ini orang jadi berubah bahasanya? Maka dia bertanya, tadi kalian berbahasa Arab, sekarang saya duduk kalian berbahasa Inggris, kenapa? Nah, mereka sebutkan ini sabda Nabi SAW, kalau kita sedang bertiga tidak boleh berbisik-bisik yang menyebabkan susahnya orang yang ketiga. Dia kaget, itu ada dalam ajaranmu? Ada. Akhirnya masuk Islam di pesawat itu, Pak. Enggak nunggu besok-besok ya, karena tahu ajaran Islam yang sangat indah. Akhirnya masuk Islam gara-gara orang menegakkan sunnah Nabi. Nah, ini berkahnya kalau kita menegakkan sunnah, bisa menyebabkan orang jadi masuk Islam. Saya pernah bertamu sama Ustaz Mudzakir, 3 orang kami bertamu. Nah, Ustaz Mudzakir saya ajak ngomong dengan bahasa Arab. Maka beliau sebelum menjawab, beliau mengatakan, sebelum saya lanjutkan, ini mohon maaf, ini kan kalian bertiga, semuanya paham bahasa Arab enggak? Artinya kalau ada yang tidak paham bahasa Arab, maka saya melanggar hadis ini. Nah, maka saya mengatakan ini yang satu alumni Ma'had, berarti paham bahasa Arab. Yang satu ini bukan alumni Ma'had, tapi sudah sering mendengarkan ucapan bahasa Arab sehingga ya dikit-dikit paham. Akhirnya beliau mengizinkan, oh ya nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau satunya nggak paham bahasa Arab sama sekali, nah, beliau akan mengubah ucapan saya menjadi ucapan bahasa Indonesia, supaya karena kita tadi berempat ya semuanya paham. Itulah adabnya para ulama kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya bab majaa fil idah, bab tentang idah. Idah yang dimaksud di sini adalah janji, ya, wa'dun. 2826 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putih, maksudnya kulitnya itu, dan beliau itu sudah beruban, dan adalah Hasan bin Ali itu menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali kan cucunya Nabi, dan Hasan bin Ali ini pernah pada saat main-main habis salat asar ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq habis salat asar, maka digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq Hasan bin Ali ini, dan Hasan mengatakan, demi Allah ini anak mirip Nabi, tidak mirip dengan Ali, ya, jadi lebih mirip kakeknya daripada bapaknya sendiri. Nah, maka Ali tersenyum. Dan Nabi punya 2 cucu, satunya Hasan, satunya Husain. Hasan ini mirip dengan Nabi dari dada ke atas, sementara Husain ini mirip dengan Nabi dari dada ke bawah. Ini dari sisi fisiknya. Adapun dari sisi akhlaknya, maka Hasan bin Ali menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah lembut, ngalahan. Sementara Husain bin Ali menyerupai bapaknya, yaitu Ali bin Abi Thalib, keras, gagah. Sehingga ketika Husain itu memilih berperang, sehingga terjadi kejadian Karbala di mana Husain dan keluarganya dibantai semuanya kecuali beberapa gelintir orang. Ya wajar, karena Husain bin Ali modelnya sifatnya seperti Ali. Kowe maju apa aku maju? Kalau kamu tidak mau mundur ya saya yang maju. Nah, maka harus apa? Salah satunya dia ngalah. Kalau tidak ya sudah, berarti berhadapan dengan saya. Begitu kalau konsepnya Sayyidina Husain bin Ali. Kalau Hasan bin Ali, maka dia suka ngalahan, sehingga ketika dia menjadi khalifah setelah bapaknya, itu dia pilih lengser, Pak.
daripada kelompoknya Ali, kelompoknya Muawiyah dengan kelompoknya Hasan berperang. Ini yang jadi korban umat Islam. Akhirnya beliau mengatakan, sudahlah, khilafah saya lengserkan, saya serahkan kepada Muawiyah. Yang penting dia membuat persyaratan-persyaratan, ya, persyaratannya ini. Nah, disetujui oleh Muawiyah, udah tanda tangan, kalau bahasa kita sekarang, nah, sudah selesai masalah. Maka Muawiyah menjadi khalifah, tidak jadi perang. Nah, di sini Ali menyerupai Nabi Hasan bin Ali menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara, dan Nabi menyuruhkan lana kepada kami bi 13 qalusan, 13 unta muda. Jadi Nabi kalau memuliakan tamu caranya seperti itu, Pak. Mereka sebelum pulang ke kampungnya, ini kan tamu-tamu ya dari jauh. Nah, maka Nabi mengatakan, ini tamu-tamu dari jauh silahkan dikasih unta muda, banyaknya 13, ya, untuk hadiah. Ya mungkin supaya tambahan untuk perjalanan, ya. Karena barangkali mereka ontanya guncengan, satu untuk 2 orang, dan supaya masing-masing sendiri-sendiri kasih onta satu-satu. Akhirnya jadi 13 onta dikasihkan, ya. Fadhahabna, maka kami pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya setelah pulang, ya, kemudian pergi. Nakbiduha, kami ingin mengambil onta tadi. Nah, belum sampai tujuan ke Madinah, itu ternyata fa'atana mautuhu, telah datang kepada kami berita kematian Nabi. Falam yu'tuna syai'an, lalu orang-orang tidak ngasih kepada kami sesuatu. Ini bukan berarti para sahabat pelit, bukan, ya. Ya karena para sahabat sibuk dengan mengurusi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sempat mengurusi ada orang mau ngambil pemberian dari Nabi. Mungkin juga mereka tidak matur kepada para sahabat, ya, sahabat nggak ada yang tahu. Nah, siapa yang tahu bahwa mereka akan datangnya untuk mengambil barang tersebut. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq berdiri, maka dia mengatakan, maksudnya ini setelah menjadi khalifah, ya, barang siapa yang dia itu memiliki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perjanjian yang dijanjikan oleh Nabi, maka silahkan datang. Nah, jadi Abu Bakar ini menjadi khalifah Nabi, maka dia melunasi utang Nabi. Dan inilah dalil bahwasanya utang itu, janji itu adalah utang, Pak. Nabi sudah berjanji kan, nah, kemudian belum diberikan janjinya. Nah, ini seolah-olah utang. Meskipun kata-kata janji adalah utang bukan hadis, ya, tapi ini perkataan orang-orang Arab, ya, al-idatu dainun, janji adalah utang. Lalu saya pun berdiri kepada Abu Bakar, lalu saya laporkan kepada dia, maka dia pun memerintahkan kepada kami untuk diberikan 13 ekor unta. Nah, 13 ekor unta dari mana ini? Ya tentu saja dari Baitul Mal. Ya, karena apa? Tanggungan-tanggungan yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dibereskan dari Baitul Mal. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa al-idah, janji, itu hendaklah ditunaikan. Kalau orang sudah menjanjikan sesuatu dan dia mati belum melunasi janjinya tadi, maka silahkan ahli warisnya untuk melanjutkan. Jadi misalnya ini ada orang terkenal, dia suka ngasih janji orang lain karena mungkin dia kaya raya, setiap didatangi orang untuk dimintai tapi belum ada, maka dia menjanjikan nanti insya Allah akhir bulan saya kasih sekian misalnya. Nah, ternyata belum akhir bulan sudah mati. Nah, ini ahli warisnya boleh bertanya seperti ini, bagusnya bertanya seperti ini, siapa yang punya janji dari bapak dan belum terlunasi, tolong datang ke rumah, supaya bapak saya melunasi janji yang sudah dijanjikan olehnya. Berikutnya 2827 dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Hasan bin Ali itu serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu serupa dari sisi apa? Badannya, dari tengah atasnya saja, dan juga dari sisi serupa dari sisi akhlaknya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan satu hal tentang Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini kan keturunan dari Hasan bin Ali. Dalam satu riwayat Sunan Abu Dawud, karena hari-hari ini saya mengkaji Sunan Abu Dawud, disebutkan bahwa Imam Mahdi itu yusamma bismi nabiyikum, namanya sama dengan Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan datang. Yushbihuhu fil khuluq,
dia menyerupai Nabi Muhammad SAW dalam bab akhlaknya, wala yushbihuhu fil khalq, tapi tidak menyerupai Nabi dalam hal fisiknya. Ini adalah Imam Mahdi ya. Tapi kalau kakeknya Imam Mahdi yaitu Hasan bin Ali, maka menyerupai Nabi dalam dua hal. Fisiknya serupa dengan Nabi yaitu paruh atasnya, dan akhlaknya juga serupa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Imam Mahdi hanya serupa akhlaknya saja. Tapi hadis ini saya jujur derajatnya adalah dhaif, dan tidak ada satupun hadis yang sanadnya bersih yang menyebutkan kata-kata Mahdi atau Imam Mahdi ya. Semua hadis yang bicara, yang menyebutkan secara tegas nama Mahdi atau Imam Mahdi, itu semua sanadnya bermasalah alias dhaif. Tapi secara makna sahih ya, karena saking banyaknya hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai dikatakan hadisnya sudah mutawatir. Mutawatir itu sudah banyak sekali sehingga tidak bisa dinafikan. Berikutnya bab ma jaa fi, bab tentang ucapan fidaka abi wa ummi, tebusanmu adalah bapakku dan ibuku. Ini kalimat untuk memuliakan seseorang. Orang Arab kalau memuliakan seseorang itu mengatakan fidaka abi wa ummi, alias apa? Seandainya Anda ini tawanan, maka saya siap menebus Anda dengan bapakku dan ibuku. Ya sebenarnya nggak boleh gitu Pak. Ada orang menjadi tawanan, kemudian orang tua kita jadikan sebagai tebusan. Ya, jangan begitu. Ya. Tapi ini maksudnya adalah untuk penghormatan bagi orang yang kita ajak bicara. Dan kata-kata fidaka ini boleh dibaca dua, boleh fidaka, boleh fadaka, boleh fathah, boleh kasrah. Ya. Kalau fada itu berarti adalah fi'il madhi, menebus Anda bapakku dan ibuku. Tapi kalau fidaka, ini adalah isim ya, berarti apa? Bapakku dan ibumu adalah tebusanmu. Hadis 28 dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengumpulkan kedua orang tuanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya mengumpulkan kedua orang tua ya, yaitu mengucapkan fidaka abi wa ummi. Ini disebut mengumpulkan kedua orang tua karena menyebutkan abi bapakku, wa ummi dan ibuku. Jadi artinya Nabi tidak pernah mengucapkan kata-kata ini fidaka abi wa ummi kecuali kepada satu orang tak, yaitu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ini di mata Nabi sangat-sangat mulia. Apa kemuliaannya Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah satunya dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talhah sama Zubair, 10 orang. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang sangat-sangat dicintai Nabi, dan dia termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Apa kisahnya ini? Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas diucapi oleh Nabi fidaka abi wa ummi? Nah, kisahnya disebutkan pada hadis berikutnya, Pak. 2829. Dari Sa'id bin Musayyab, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah Nabi mengumpulkan bapak dan ibunya, yaitu mengatakan fidaka abi wa ummi, kepada seorang pun kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bersabda kepada Sa'ad pada perang Uhud tahun berapa? 3 Hijriah. Tahun 2 itu adalah perang Badar, tahun 3 itu adalah perang Uhud. Irmi, panahlah, fidaka abi wa ummi atau fadaka abi wa ummi. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, irmi, panahlah, ayyuha wahai al-ghulam, anak kecil, al-hazawwar, yang kuat. Nah, kata-kata anak kecil yang kuat ini oleh para ulama dinilai dhaif, karena Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sudah dewasa, sehingga tidak pantas kalau dipanggil dengan nama al-ghulam atau anak kecil yang hazawwar, yang kuat. Anak kecil itu artinya yang belum balik, Pak. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas sudah balik, sudah bapak-bapak. Nah, meskipun usianya kalau sama Nabi ya tetap lebih tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, inilah sebabnya kenapa Nabi mengatakan fidaka abi wa ummi, karena dia itu ahli panah yang handal. Setiap memanah itu terkena. Jadi kalau dia memanah 100, itu yang meleset 0, semuanya kena sasaran, sehingga musuhnya itu takut sama sekali dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Maka oleh Nabi disemangati, ayo lempar lagi panahnya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, fidaka abi wa ummi, saya tebus kamu dengan bapakku dan ibuku kalau seandainya kamu tertawan. Ini adalah kalimat untuk memuliakan. Kemudian dalam hadis berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan untuk saya kedua bapaknya pada waktu perang Uhud. Beliau mengatakan, panahlah fidaka abi wa ummi. 28:30. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, telah mengumpulkan untuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua bapaknya, yaitu mengucapkan fidaka abi wa ummi pada perang Uhud. Ini sama, hanya ini disebutkan karena untuk menguatkan sanad yang sebelumnya. Jadi ringkasnya, ucapan fidaka abi wa ummi itu boleh, meskipun kalimat itu kalau dilihat secara hakiki bohong, ya kan? Karena kita tidak menebus orang tadi dengan bapak dan ibu kita. Dan seandainya betul-betul dia tertawan, apakah kita akan menebusnya dengan bapak dan ibu kita? Nah, ini seperti ini dimaafkan ucapan seperti ini, karena ini sudah menjadi ucapan keseharian. Jadi ucapan keseharian yang maknanya bukanlah yang kita maksud, tetapi ucapan itu sudah lepas begitu saja sebagaimana kebiasaan manusia, maka seperti itu tidak dituntut untuk harus sesuai dengan ucapan. Misalnya seseorang mengatakan mateng tenan, nah, padahal tidak matang apa-apa, tidak ada sesuatu yang matang apapun, tapi dia mengatakan begitu, nah, maka tidak masalah. Seperti ini bukan termasuk satu perkataan yang dusta. Atau misalnya seseorang mengatakan, aku wis teko ning omahe ping 50 buntet, padahal belum sampai 5 kali dia mengatakan ping 50 buntet. Nah, seperti itu enggak masalah, Pak, karena ini bentuknya bentuk mubalaghah. Kampung sewu, disebut kampung sewu padahal jumlahnya cuma 100, gimana ini? Ya, nggak ada masalah, karena itu hanya istilah dan sudah merupakan keseharian diucapkan begitu tanpa ada niatan untuk berbohong. Berikutnya babu maja fi ya bunayya, bab tentang ucapan wahai anakku. 2831 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas, wahai anak kecilku. Ya bunayya artinya wahai anak kecilku. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ucapan ya bunayya kepada anak yang bukan anak kita enggak apa-apa. Karena kata-kata anak ini tidak harus maknanya anak yang kita lahirkan. Sama dengan kalau orang Indonesia, orang Jawa Tengah mengatakan monggo Pak D, padahal bukan Pak D-nya, nah, itu enggak dosa seperti itu, enggak ada masalah. Ini sudah ucapan keseharian. Kalau Jawa Timur biasanya Pak Le, nah, kalau Jawa Tengah Pak D, nah, itu seperti itu enggak ada masalah. Monggo Pak, pokoknya bapakmu, bukan, meskipun bukan bapakmu tapi kita panggil Pak, enggak ada masalah. Ayo D, nah, padahal bukan adiknya, enggak ada masalah. Termasuk juga suami panggil sama istrinya, Dek, boleh atau tidak? Boleh. Karena yang dimaksud Dek itu dari suami ke istri itu panggilan kesayangan, bukan panggilan adikku, adik nasab, bukan. Kecuali kalau kita maksudkan kamu adik nasabku sehingga tidak boleh saya kumpuli, nah, itu dosa kalau begitu. Dia istrinya kalau dikatakan sebagai adiknya yang haram dikumpuli, ini gimana? Maka maksud bab-bab yang dibahas oleh Imam Tirmidzi ini adalah ada kata-kata yang zahirnya adalah dusta tetapi sebenarnya tidak dusta, dan itu hukumnya adalah mubah, boleh. Seorang bapak manggil kepada anaknya, temannya, ya bunayya, wahai anakku, padahal bukan anaknya dia, enggak ada masalah begitu. Berikutnya babu maja fi, bab tentang ta'jili, menyegerakan ismil maulud, nama anak yang lahir. 2832 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan 3 hal ketika ada anak yang lahir. Yang pertama, bitasmiyatil maulud, kasih nama anak yang lahir yauma sabi'i, pada hari yang ke-7. Cara menghitung hari yang ke-7 adalah kapan lahirnya, maka tunggu sepekan depannya
pada satu hari sebelumnya itulah hari akikahnya atau hari penamaannya. Misalnya lahirnya hari Jumat, berarti penamaannya hari Kamis pekan depan. Misalnya lahirnya hari Ahad, berarti penamaannya hari Sabtu pekan depan. Pokoknya satu hari sebelumnya pada pekan depan. Mudah sekali cara menentukannya. Hanya saja perlu kita ketahui, pergantian hari itu adalah maghrib, Pak. Jadi sekarang ini bukan hari Rabu, tapi hari apa? Kamis. Sehingga kalau bayinya lahir setelah adzan maghrib hari ini, akikahnya besok hari Rabu, karena sekarang ini sudah hari Kamis. Tapi seandainya lahirnya bayi itu adalah jam 4:30, ini masih Rabu, berarti nanti penamaannya dan akikahnya itu hari Selasa. Demikian. Apakah menamakan hari yang ketujuh ini adalah wajib? Tidak wajib, ini hanya afdolnya saja. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Bahwa Nabi SAW memberi nama kepada anaknya pada hari pertama kelahiran. Nah, ini babnya ini. Bab tasmiyatil maulud, bab ngasih nama anak ghadata yulad, pada pagi hari di hari kelahirannya. Jadi malam lahir, paginya dikasih nama. Liman lam yu'aqqa anhu, bagi anak yang tidak akan diakikoi karena tidak punya uang misalnya. Nah, ini fikihnya Imam Bukhari. Jadi menurut Imam Bukhari, untuk hari yang ketujuh ini bagi yang akan mengadakan akikah. Tapi kalau ada niatan tidak mengadakan akikah karena misalnya belum ada duit, nah maka penamaannya tidak usah menunggu hari ketujuh, tapi cukup apa? Ghadata yuladu, pada hari di mana dia dilahirkan, pada pagi di mana dia dilahirkan. Jadi lahirnya malam, maka besok paginya sudah dapat nama. Jadi cari nama itu nggak usah bingung, Pak, dibuat simpel. Karena banyak orang tanya saya, tolong dikasih nama dengan nama ini, dia ngasih satu kata, saya suruh nambahi. Saya paling malas begitu, Pak. Kenapa? Biasanya tak kei saran ratinggo, Pak. Wes mikir-mikir ra kanggo. Karepe piye? Kalau memang mau nama sesuai panjenengan, udah pikirkan saja sendiri. Nanti kemudian tinggal ditanyakan, ini susunannya benar tidak? Gitu aja. Nggak perlu minta saran sementara nanti tidak dipakai. Nah, maka penamaannya adalah hari ketujuh, ini hanya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kemudian yang kedua adalah wawad'il adza, disuruh untuk meletakkan kotoran anhu, dari si bayi. Kira-kira apa kotoran ini? Kata Ibnu Sirin, kalau yang dimaksud kotoran itu bukan rambutnya, saya nggak paham kotoran apa. Berarti maksudnya pada hari ketujuh kelahiran itu digundul rambutnya. Tujuan digundul rambutnya pertama supaya bersih, karena ini tadi kan adza, mengganggu atau kotoran tadi. Kemudian tujuan berikutnya adalah kita timbang rambut tersebut, kemudian kita sedekahkan perak seberat rambut tadi. Nah, itu tujuannya digundul, dan ini berlaku untuk bayi laki-laki maupun perempuan sama. Perempuan tidak boleh gundul itu kalau sudah dewasa, tapi kalau masih bayi nggak ada masalah, karena bayi antara laki dengan perempuan ini tidak ada bedanya, kita belum bisa tahu mana laki mana perempuan, maka boleh digundul. Ini pendapat Ibnu Sirin, bahwa meletakkan gangguan ini adalah mencukur rambutnya. Tapi ternyata kita temukan dalam riwayat yang lain itu tidak harus mencukur rambutnya, Pak. Maksudnya tidak hanya itu saja. Karena dalam riwayat yang lain dikatakan wa yumatu anhu akdzaruhu, dan dibersihkan dari si bayi kotoran-kotorannya. Akdzar itu jamak, kotoran-kotoran. Nah, kalau jamak berarti tidak hanya satu dong. Kalau rambut saja kan berarti satu. Nah, berarti apa? Misalnya kukunya ini dilihat sudah panjang-panjang tidak hari ketujuh itu. Kalau sudah panjang-panjang dipotongi. Apalagi hari ketujuh yang bisa dibersihkan, pokoknya dari kepala sampai kaki itu dilihat mana yang bisa dibersihkan. Jadi tidak hanya tidak hanya kepala saja atau rambut saja. Kemudian yang ketiga adalah wal aqi, dan diakikoi. Diakikoi yaitu disembelihkan kambing
untuk kelahirannya. Kalau cowok maka 2 kambing, kalau cewek maka 1 kambing. Tapi 2 kambing itu juga sunnah, Pak, tidak wajib. Sehingga seandainya bayi cewek disamakan dengan bayi cowok 1 kambing, nggak ada masalah. Bahkan juga ada yang bertanya sebaliknya, bagaimana kalau bayi saya cewek tapi saya nyembelihnya 2? Saya tanya, kenapa 2? Karena biasanya nggak cukup kalau cuma 1, karena yang dibagi banyak ya. Tetangganya sudah menghabiskan 1 kambing, kemudian teman kerjanya masih belum dapat, akhirnya dia perlu nambah lagi. Oh, nggak ada masalah. Bahkan mayoritas ulama berpendapat seandainya tidak nyembelih kambing tapi nyembelih sapi boleh, Pak. Tapi ini masalah khilafiyah ya. Kalau Sayyidatuna Aisyah, ibu kita Aisyah mengatakan jangan sapi. Na'udzubillah, kalau kita mau menyelisih Nabi itu selalu akikahnya itu kambing, nggak pernah sapi. Tapi kalau mayoritas para ulama berpikirnya korban Idul Adha boleh sapi, maka akikah sama juga hukumnya boleh sapi. Jadi pemikiran mereka lebih luas nih, mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, bagi yang mau berkorban sapi ya silahkan. Tapi kalau saya menyarankan jangan sapi saja, kambing tambah sapi. Kambingnya supaya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sapinya tambahan karena panjenengan mungkin terlalu banyak duitnya, maka silahkan tambah sapi, nggak apa-apa. Berikutnya babu maja'ah, bab tentang ma yustahabu, apa yang disunnahkan minal asma, dari nama-nama. Jadi nama itu ternyata juga bertingkat-tingkat. Ada nama yang paling baik, ada nama yang biasa, ada nama yang tidak baik. Nah, kita pilih yang yustahab, yang disunnahkan atau yang disukai. 2833. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul asma, nama yang paling dicintai ilallah, oleh Allah adalah pertama Abdullah. Seperti Pak Imam kita, Pak Abdullah Siddiq, ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama saya juga Abdullah, Pak. Memang nama saya sudah hilang ini. Orang-orang taunya Abu Zaidan, padahal nama asli saya Muhammad Abdullah. Yang kedua adalah wa Abdurrahman dan Abdurrahman. Kenapa 2 nama ini yang paling disukai oleh Allah? Karena 2 hal. Yang pertama, karena menunjukkan kehambaan kepada Allah. Abd, hamba. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahi saya. Nah, berarti nama yang paling dicintai oleh Allah yang sesuai tugasnya inti manusia, yaitu menghamba kepada Allah. Kemudian sebab yang kedua, karena Allah dan Ar-Rahman ini adalah 2 nama yang khusus untuk Allah. Beda dengan Rauf, nah itu bisa untuk manusia, Pak. Rahim itu nama Allah, tapi bisa untuk manusia. Tapi kalau Allah untuk nama manusia nggak boleh. Anak kita lahir supaya viral dikasih nama Allah, haram. Anak kita lahir supaya viral dikasih nama Ar-Rahman, haram, nggak boleh. Ini khusus 2 nama ini hanya untuk Allah. Karena 2 sebab inilah nama Abdullah dan Abdurrahman ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua Asmaul Husna boleh kita gunakan untuk nama anak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, meskipun dhaif tetapi maknanya bisa diterima. Ahabbul asma ilallah, nama yang paling disukai oleh Allah, ma tu'ubbida bih, apa yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qustus, Abdus Salam, maka boleh jangan punya anak 5 semuanya namanya Abdu, hamba Allah semua, nggak ada masalah, Pak. Hanya nanti tinggal panggilannya dipaskan saja ya. Jangan panggilannya tidak pas. Karena sebagian orang itu namanya sudah bagus, Abdurrahman, panggilannya Oman. Menurut saya nggak pas. Mbok ya panggilannya yang lebih bagus lagi gimana gitu, Turrahman atau gimana gitu. Karena kalau Oman itu nggak ada artinya, Pak. Abdur Razzaq dipanggilnya apa? Asak. Nah, itu nggak ada maknanya. Bahkan maknanya jelek. Asak itu artinya adalah kambing yang cacat telinganya. Nah, maka artinya jadi jelek karena disingkat-singkat, diringkas-ringkas tadi. Berikutnya 2834.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sesungguhnya ahabbal asma, paling dicintainya nama ilallah oleh Allah, yang pertama adalah Abdullah, hamba Allah, yang kedua adalah Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, yang Maha Penyayang." Sekarang bab berikutnya, bab ma yukrahu, bab apa yang dibenci minal asma, dari nama-nama. 2835. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la anhayanna, sungguh betul-betul saya akan melarang ayyusamma, untuk dikasih nama Rafi. Rafi itu artinya yang meninggikan. Wa barakah, artinya berkah. Wa yasar, dan yasar artinya kemudahan. Loh, ini nama-nama yang baik, kenapa kok la anhayanna akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini kita perlu tahu sebabnya, Pak. Kenapa Nabi melarang nama-nama yang baik? Barokah kan baik, Pak. Yasar, kemudahan kan baik. Kenapa dilarang? Nah, jawabannya dua, ya. Jawaban pertama, ini hanya keinginan Nabi, tapi belum dilaksanakan oleh beliau. La anhayanna, sungguh betul-betul aku akan melarang. Namanya akan itu berarti akan datang. Beliau tidak mengatakan la tusammu, jangan dikasih nama, bukan begitu. Tapi saya akan melarang, akan tuh nanti. Nah, dijelaskan dalam hadis yang lain, ternyata Nabi wafat belum sempat melarang. Artinya nggak jadi dilarang. Karena itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena sudah diniatkan oleh Nabi untuk dilarang, maka berarti apa? Makruh, tidak sampai haram. Maka dimasukkan dalam bab ma yukrahu, apa yang dibenci, tapi tidak sampai haram, Pak. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa Nabi ingin melarang itu sebabnya kondisi orang-orang di masa jahiliyah. Mereka itu suka yang namanya tatayur. Tatayur itu merasa sial. Jadi misalnya gini, saya datang ke satu tempat, saya tanya, barokah ada? Saya cari orang namanya barokah. Kemudian orang-orang menjawab, la barokata, tidak ada barokah. Nah, mendengar kata-kata tidak ada barokah, orang jahiliyah itu seringkali merasa sial. Wah, berarti aku apes dina ini, karena mendengar kata-kata tidak ada barokah. Berarti hari ini saya nggak akan dapat berkah. Demikian juga yasar, ya. Yasar ada, kemudahan ada. Kalau arti-arti kan begitu kan. La yasar, oh kemudahan tidak ada. Nah, kemudian orang jahiliyah mendengar itu merasa wah apes saya. Nah, karena mereka itu masih suka tatayur begitu, oleh Nabi dilarang nama-nama ini supaya orang tidak tatayur. Nah, sekarang kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.